Kegiatan-kegiatan di malam hari. Episode 47 untuk teman-teman kelas 1. Selamat pagi teman-teman. Namaku Adi. Aku dan Doni sedang berjalan-jalan di taman. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Nah, karena kami sedang di luar rumah, kami melakukan 3M seperti pesan ibu. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oh iya, hari ini hari apa ya, Di? Coba kita tanya teman-teman di rumah. Hari ini hari apa teman-teman? Iya, betul. Ayo, Di, kita jalan lagi keliling taman. Ayo. Di, coba lihat di atas pohon itu. Ada sesuatu yang menggantung. Oh, itu namanya kelelawar. Kelelawar adalah binatang yang berkegiatan di malam hari. Jadi sepanjang siang hari dia akan istirahat. Caranya dengan menggantung di pohon seperti itu. Teman-teman, malam hari adalah saat langit gelap karena cahaya matahari tidak menyinari bumi. Yang muncul di malam hari adalah bulan. Bentuk bulan terkadang terlihat bulat utuh dan terkadang terlihat hanya separuh atau sebagian kecil saja. Perubahan bentuk bulan itu disebut fase bulan. Nah, di malam hari ada banyak kegiatan yang dilakukan. Sebagai pelajar, kegiatan yang biasa dilakukan di malam hari adalah belajar. Lalu, makan malam bersama ayah, ibu, dan kakak. Kalau di lingkungan rumah, biasanya ayah dan bapak-bapak lainnya melakukan siskamling atau sistem keamanan lingkungan, supaya lingkungan rumah kita selalu terjaga dengan aman. Dan kegiatan malam hari ditutup dengan tidur, agar keesokan harinya badan kita menjadi segar kembali. Kita pulang yuk. Kamu jadi main ke rumahku kan? Iya, aku sudah minta izin kok ke ibuku. Teman-teman, aku dan Doni akan bergantian membaca cerita berjudul Negeri Temaram. Tapi sebelumnya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saat kami membaca, disimak baik-baik ya teman-teman. Karena setelah itu, kita akan saling bertanya dan menjawab. Negeri Temaram. Wah, mati lampu. Apa yang harus dilakukan Kelana? Ibu datang membawa senter. Kelana punya ide. Inilah Remang, si siamang dari negeri Temaram. Ia ingin pergi ke negeri Benderang. Ketika Remang mendaki gunung, datanglah burung raksasa. Ciat, ciat. Remang berhasil mengalahkannya. Tiba-tiba, suara siapa itu? Tolong! Seekor kancil dalam bahaya. Ciat, ciat. Remang berhasil menyelamatkannya. Ternyata, kancil juga ingin pergi ke negeri Benderang. Mereka pun berangkat bersama. Lautan luas menghadang mereka kini. Ombak tinggi tak membuat Remang dan kancil gentar. Oh, tidak! Ciat!
ikan besar menghancurkan kapal mereka. Ciat, ciat. Remang berhasil melawannya. Ikan sudah pergi. Sekarang bagaimana mereka akan melanjutkan perjalanan? Untunglah ada penyu yang baik hati. Lihat, ada cahaya terang. Itu negeri benderang. Aku mau tanya, siapa saja yang ada dalam cerita berjudul Negeri Temaram tadi? Wah, ada banyak. Teman-teman masih ingat tidak siapa saja yang ada di cerita Negeri Temaram? Iya betul, ada remang, kancil, dan penyu. Gantian aku yang bertanya ya. Di mana cerita ini terjadi? Aku tahu, cerita ini terjadi di Negeri Temaram dan Negeri Benderang. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Kapan ceritanya terjadi? Pasti di malam hari. Betul tidak teman-teman? Wah, kalian hebat. Jawabannya betul semua. Kalau begitu, aku pulang dulu, Di. Oke, Doni. Besok kita main lagi ya. Dadah. Sekarang kalian siapkan alat tulis kalian ya. Karena kita akan menulis dan menggambar dari cerita berjudul Negeri Temaram tadi. Kalian masih ingat kan apa dan siapa saja yang ada di cerita Negeri Temaram? Nah, sekarang gambar atau tulis siapa yang kalian sukai dari cerita Negeri Temaram. Apakah remang, kancil, atau penyu? Pertanyaan kedua, tuliskan mengapa kalian menyukai tokoh itu. Kalau aku suka dengan remang, karena dia berani dan suka menolong. Nah, sekarang gambarlah bagian cerita yang kalian sukai dan tuliskan bagian cerita itu. Kalau aku suka bagian cerita ketika remang, kancil, dan penyu berhasil sampai di negeri benderang. Karena perjuangan mereka tidak sia-sia. Jadi untuk teman-teman jangan pernah menyerah untuk mencapai tujuan kalian ya. Kita harus tetap semangat. Nah, tulislah jawaban kalian di buku tugas. Perhatikan cara duduk dan cara memegang pensilnya ya. Selamat mengerjakan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Teman-teman sudah tahu kan nama-nama bulan yang ada di kalender? Nah, kalau nama-nama bentuk bulan yang ada di langit, kalian tahu tidak? Kalau kalian belum tahu, yuk sekarang kita belajar bersama apa saja bentuk-bentuk bulan itu. Fase bulan. Pernahkah kamu memandang bulan? Terkadang bulan terlihat kecil, terkadang terlihat besar. Kadang bulan berbentuk seperti sabit. Perubahan bentuk bulan ini bernama fase bulan. Fase bulan ada 4, yaitu bulan baru, bulan sabit awal, bulan penuh, dan bulan sabit akhir. Saat kita melihat bagian permukaan bulan yang gelap, fase ini dinamakan fase bulan baru. Saat menjelang purnama dan bulan terlihat seperti bulan sabit di langit, kita menamakannya bulan sabit awal. Saat kita melihat seluruh bagian bulan menerima cahaya matahari, dinamakan fase bulan penuh atau bulan purnama. Kadang bulan sabit muncul setelah purnama menuju bulan baru. Itu namanya bulan sabit akhir. Bagaimana teman-teman? Sekarang kalian sudah tahu kan dalam waktu 1 bulan, bentuk bulan berbeda-beda. Sekarang, yuk kita menuliskan suku kata untuk melengkapi nama fase bulan. Apa nama bentuk bulan ini? Apakah bulan baru, bulan purnama, bulan sabit awal, atau bulan sabit akhir? Ya, ini adalah bulan baru.
Bentuk bulan apakah ini? Apakah bentuk bulan purnama, bulan sabit awal, atau bulan sabit akhir? Iya, betul. Ini adalah bentuk bulan sabit awal. Nah, sekarang kalian perhatikan bentuk bulan yang bulat penuh dan bercahaya terang ini. Apakah ini bentuk bulan purnama atau bulan sabit awal? Wah, jawaban kalian betul lagi. Ini adalah bentuk bulan purnama. Dan terakhir, bentuk bulan apakah ini? Iya, ini adalah bentuk bulan sabit akhir. Satu, dua, tiga, empat, lima. Wah, ternyata jarak dari teras rumah ke halaman adalah 5 langkah. Teman-teman pernah menghitung jarak langkah kalian dari satu tempat ke tempat lain tidak? Yuk kita belajar menghitung jarak langkah dengan kedua temanku, yaitu Dika dan Siti. Siti, kalau aku berjalan 12 langkah ke rumah Kahar, kemudian berjalan lagi 17 langkah ke taman, dan berjalan lagi 9 langkah ke warung. Jumlah langkahku 50 langkah. Masuk akal tidak ya perkiraanku? Menurutku tidak masuk akal, Dika. Karena 12 mendekati 10, 17 mendekati 20, dan 9 mendekati 10. Jadi lebih masuk akal jika hasilnya 40. Bagaimana menurut teman-teman? Perkiraan siapakah yang masuk akal? Perkiraan Dika atau Siti? Yuk kita hitung perkiraannya sama-sama. Berapakah hasil perkiraan dari 12 ditambah 17 ditambah 9? Apakah 50? 12 lebih dekat ke 10. 17 lebih dekat ke 20. Dan 9 lebih dekat ke 10. Sekarang kita jumlahkan dengan cara susun ke bawah ya. Kita jumlahkan satuannya dulu teman-teman. 0 satuan ditambah 0 satuan ditambah 0 satuan sama dengan 0 satuan. Sekarang jumlahkan puluhannya. 1 puluhan ditambah 2 puluhan ditambah 1 puluhan sama dengan 4 puluhan. Jadi hasil perkiraan dari 12 ditambah 17 ditambah 9 sama dengan 40. Hasil perkiraan Dika tidak masuk akal dan hasil perkiraan Siti masuk akal. Nah, supaya kita semakin mengerti, ayo kita hitung juga hasil sebenarnya. Berapakah hasil sebenarnya dari 12 ditambah 17 ditambah 9? Kita jumlahkan dengan susun ke bawah ya teman-teman. Pertama, kita hitung satuannya dulu. 2 satuan ditambah 7 satuan ditambah 9 satuan sama dengan 18. Angka 8 kita tulis di bawah satuan dan angka 1 kita taruh di atas puluhan. Sekarang kita hitung puluhannya ya. 1 puluhan ditambah 1 puluhan ditambah 1 puluhan sama dengan 3 puluhan. Jadi hasil sebenarnya adalah 38. Sekarang kita menghitung perkiraan yang lain. Dika berjalan 28 langkah dari rumahnya ke rumah Siti. Kemudian Dika berjalan lagi 37 langkah ke warung. Dari warung, Dika berjalan lagi 48 langkah hingga sampai kembali di rumah. Dika memperkirakan banyak langkah yang dia lakukan adalah 90. Menurut kalian, apakah hasil perkiraan Dika masuk akal? 28 lebih dekat ke 30, 37 lebih dekat ke 40, dan 48 lebih dekat ke 50. Nah, kita jumlahkan dulu ya hasil perkiraannya. Berapakah 30 ditambah 40 ditambah 50? Kita pakai penjumlahan susun ke bawah ya teman-teman.
Pertama-tama, kita jumlahkan dulu satuannya. 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0 satuan. Kemudian kita jumlahkan puluhannya. 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 12 puluhan. Jadi hasil perkiraan dari 28 ditambah 37 ditambah 48 adalah 120. Hasil perkiraan Dika tadi adalah 90. Jadi perkiraan Dika tidak masuk akal. Sekarang kita hitung juga hasil sebenarnya yuk. Berapakah hasil sebenarnya dari 28 ditambah 37 ditambah 48? Kita jumlahkan dengan cara susun ke bawah ya teman-teman. Pertama kita hitung satuannya dulu. 8 satuan ditambah 7 satuan ditambah 8 satuan sama dengan 23. Angka 3 kita tulis di bawah satuan dan angka 2 kita taruh di atas puluhan. Sekarang kita hitung puluhannya ya. 2 puluhan ditambah 2 puluhan ditambah 3 puluhan ditambah 4 puluhan sama dengan 11 puluhan. Hasil sebenarnya adalah 113. Jadi benar kalau hasil perkiraan Dika salah dan hasil perkiraan yang kita hitung benar. Yeay, teman-teman hebat! Kita sudah belajar memperkirakan hasil. Sekarang bagaimana kalau kita belajar cara mengukur jarak dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan langkah? Untuk mengukur jarak dari satu tempat ke tempat lainnya, kamu bisa menggunakan langkah kakimu, seperti yang dilakukan oleh Dika. Jarak dari rumah Dika ke rumah Siti adalah 7 langkah. Kamu bisa menggunakan langkah untuk mengukur jarak. Lalu bagaimana dengan jarak bulan ke bumi? Apakah kamu pernah melihat bulan di malam hari? Bulan terlihat kecil sekali karena jarak bulan ke bumi sangatlah jauh. Menurut ilmuwan, jarak bulan dan bumi adalah 384.000 km atau sekitar 30 kali besar bumi. Anton baru saja selesai belajar kelompok dengan teman-temannya di rumah Dini. Sekarang kita lihat yuk berapa langkah yang dibutuhkan Anton untuk pergi dari rumah Dini ke rumah Anton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 langkah. Nah, kita sudah belajar menghitung jarak dengan menggunakan langkah kaki. Kita juga bisa menghitung kedalaman sungai dengan menggunakan suatu benda. Misalnya dengan menggunakan kayu atau bambu seperti yang dilakukan Pak Budi berikut ini. Pak Budi mengukur kedalaman sungai di sekitar rumahnya. Pak Budi menggunakan sebuah kayu panjang. Pak Budi lalu mengukurnya dengan kayu kecil. Dibutuhkan berapa banyak kayu kecil untuk mengukur kedalaman sungai? Kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi butuh 10 kayu kecil untuk mengukur kedalaman sungai. Teman-teman, sekarang coba kalian perhatikan kalender ini. Dalam 1 bulan terdapat 4 minggu. Dalam 1 minggu terdapat 7 hari. Nah, dalam 1 bulan terdapat 30 hari atau 31 hari. Khusus pada bulan Februari terdiri dari 28 hari atau 29 hari. Sekarang, yuk kita simak lagi penjelasan tentang fase bulan. Bentuk bulan akan tampak berbeda-beda jika dilihat dari bumi. Hal ini terjadi karena adanya fase bulan. Setiap fase bulan terjadi selama 3 atau 4 hari. Kalian bisa lihat fase bulan di gambar ini. Ada fase bulan mati atau biasa kita sebut bulan baru. Kemudian ada bulan sabit, bulan paruh, bulan cembung, dan bulan penuh atau biasa kita sebut bulan purnama.
Setiap fase ini terjadi selama 3 atau 4 hari. Misalnya bulan separuh terjadi di hari ke-8. 6 hari kemudian adalah hari ke-14. Karena 6 ditambah 8 sama dengan 14. Hari ke-14 adalah bulan penuh. 7 hari kemudian adalah hari ke-21. Karena 14 ditambah 7 sama dengan 21. Hari ke-21 adalah bulan paruh. Jika bulan sabit terjadi di tanggal 1 Oktober, 4 hari kemudian terjadi bulan paruh. Jadi bulan separuh terjadi di tanggal 5 Oktober. Karena 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jika bulan penuh terjadi di tanggal 6 Juni, 3 hari kemudian terjadi bulan cembung. Jadi bulan cembung terjadi di tanggal 9 Juni. Karena 6 ditambah 3 sama dengan 9. Nah teman-teman, sekarang kalian sudah paham kan penjelasan tentang fase bulan dan cara menghitungnya? Jika belum paham, tanyalah kepada ayah, ibu, atau kakak di rumah. Sampaikan dengan cara yang santun ya. Dan akhirnya kita sampai di ujung acara. Selesai belajar, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu ya. Dan isilah lembar refleksinya. Terima kasih ya teman-teman. Teman-teman, kita sudah belajar banyak hari ini. Kita belajar tentang kegiatan di malam hari, membaca cerita negeri Temaram, menggambar dan menjawab pertanyaan dari cerita negeri Temaram, membaca cerita fase bulan, dan melengkapi nama-nama yang ada di fase bulan. Kita juga belajar menghitung jarak dengan langkah, mengukur kedalaman sungai dengan kayu, dan terakhir, menghitung fase bulan dalam hitungan hari. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.